Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Kepada Speedweek, Casey Stoner menyatakan bahwa proses penyembuhan Marc Marquez akan berjalan sangat lama. Hal itu dikarenakan Marquez mengalami berbagai komplikasi. Selain cedera humerus, Marquez harus mengalami penglihatan ganda. Situasinya sedikit berbeda untuk Marc Marquez, karena ia mengalami cedera yang sangat besar, dengan waktu pemulihan yang sangat lama, dan banyak komplikasi. Ini semacam pengorbanan, akan butuh beberapa saat untuk melewatinya secara mental dan fisik. Butuh waktu yang luar biasa lama. Saya ingat operasi pergelangan kaki saya, ketika saya tidak bisa berjalan selama beberapa bulan, dan otot-otot rusak begitu cepat jika Anda tidak dapat menggunakannya. Dibutuhkan banyak waktu untuk lengan dan bahunya dalam membangun kembali masa-masa pelatihan yang dilakukannya selama bertahun-tahun. Takaki Nakagami menyatakan sudah memiliki senjata baru yang bisa membuatnya memecah kebuntuan pada MotoGP 2022 ini. Kepada Motosan, ia mengaku lebih percaya diri menatap MotoGP 2022. Ini akan menjadi tahun kelima saya di MotoGP, dan saatnya untuk memiliki musim yang hebat. Sebelumnya kami memiliki banyak masalah, baik di kualifikasi dan balapan. Saya harus mengambil lebih banyak resiko, dan saya sering jatuh. Di tahun 2021 kami kesulitan menemukan grip ban belakang. Masalahnya terus ada meski kami sudah berusaha memperbaikinya. Sekarang motor baru mengalami peningkatan besar dalam hal ini, dan performa mesin. Ada banyak kemajuan yang telah dicapai. Bahkan dari luar kita dapat melihat perubahan besar. Kami akan memiliki 2 tes di Sepang dan Mandalika. 2 tes itu akan sangat penting untuk menghadapi seri pertama di Qatar. Iker Lecuona telah memasuki babak baru dalam karirnya di musim 2022. Ia kini resmi menjadi pembalap tim Honda di ajang World Superbike. Kepada Motosan, ia merasakan hal yang sangat berbeda antara MotoGP dan WSBK. Di WSBK kami memiliki motor standar, sedangkan MotoGP adalah prototipe. Dari bentuk sasis di motor WSBK lebih ringan, dan Anda dapat merasakan pergerakannya. Saya rasa WSBK jauh lebih sulit daripada MotoGP, baik dalam pengereman maupun tenaga mesin. Namun di sini di Honda, saya merasakan betul apa artinya berada di tim pabrikan. Dulu di KTM T3 saya hanya mendapatkan dukungan dari tim pabrikan. Sekarang ketika saya memasuki pedok, saya memiliki semua insinyur di sisi saya untuk mendengarkan saya dan kemudian menanggapi saya. Ini adalah perasaan yang istimewa, tidak pernah saya alami sebelumnya. Dilansir dari akun Twitter resmi With You Yamaha RNF MotoGP Team, produk Racing Boy mulai menunjukkan tajinya di balapan level dunia.
di mana RCB di Indonesia yang didatangkan oleh PT Erwan Multipartindo menjadi bagian dari sponsor tim baru MotoGP 2022 with you Yamaha RNF. Telah dilakukan tanda tangan perjanjian kontrak antara Bruce Lee selaku CEO RCB dan Rashan Razali sebagai pemilik tim yang juga berasal dari Malaysia. Baru saja launching livery motor barunya di tim Gresini Racing, Bastianini langsung mengungkapkan kelemahannya yang masih belum ia atasi. Kelemahannya yang sangat kentara adalah saat sesi kualifikasi, di mana ia jarang lolos langsung ke kualifikasi 2. Harapan tinggi setelah meraih 2 podium tahun lalu. Saya berkata pada diri sendiri dengan baik, saya juga kompetitif di MotoGP. Saya harus lebih konsisten dan di atas segalanya lebih baik di kualifikasi, karena itu selalu menjadi bencana, tegas Bastianini saat launching livery Gresini Racing 2022. Peluncuran livery motor Gresini Racing digelar secara daring pada Sabtu 15 Januari 2022 kemarin. Mengusung warna biru menawan, livery motor milik Bastianini dan Di Giannantonio didesain oleh Aldo Drudi. Pada livery motor Desmosedici GP21 tersebut, terpampang jelas 3 logo perusahaan asal Indonesia, yakni Antangin, Aspira, dan Federal Oil. Usai dilakukannya peluncuran livery baru Gresini Racing 2022, Luigi Dalinya pun memberikan dukungan penuhnya kepada tim Gresini Racing. Meskipun Ducati menurunkan 8 pembalap di musim ini, Dalinya menjanjikan dukungan teknis kelas 1 untuk tim Gresini dengan banyak yang bisa diharapkan, terutama dari Bastianini setelah musim rukinya yang kuat. Sekarang Gresini Racing menjadi bagian dari keluarga Ducati. Tim ini akan menjadi bagian penting bagi kami di MotoGP. Enea Bastianini melakukannya dengan sangat baik di musim rukinya. Ia berhasil 2 kali podium ketiga. Kami akan membantu tim Gresini dengan cara terbaik di musim ini, tidak hanya secara teknis, tetapi yang paling penting dari sisi sumber daya manusia. Kami akan menawarkan tenaga kerja yang cukup untuk Gresini. Kami memiliki 8 pembalap MotoGP, termasuk banyak talenta muda. Itu bagian dari strategi kami untuk kelas utama. Andrea Dovizioso mengungkap dan menyinggung kembali soal perpisahannya dengan Ducati di akhir tahun 2020, bahwa ditegaskannya tidak pernah berlangsung sebuah negosiasi. Tidak ada hal-hal yang disebut berhubungan dengan negosiasi uang kontrak, dan terlebih ia meminta bayaran tinggi. Itu salah besar, karena ditekankan oleh Dovizioso bahwa memang tidak ada pembicaraan sama sekali. Kami putus karena berbagai alasan. Ketika tiba saatnya untuk menegosiasikan pembaruan, Ducati tidak pernah menemukan waktu untuk berbicara. Kami tidak berbicara tentang uang yang tidak mewakili batasan bagi saya. Saya tidak kembali balap untuk mendapatkan gaji. Saya tidak pernah membuat pilihan berdasarkan berapa banyak yang akan saya hasilkan.
Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you